Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas BC212 akan memaparkan materi tentang prinsip-prinsip, asas-asas, dan landasan pelayanan bimbingan dan konseling. Adapun kelompok kami yang beranggotakan 5 orang, yaitu Anissa Nurul Makfira, Firda Ayu, Majida Nurul Fitri Primawanti, Nur Asila Lutfia, dan Satria Syamsuddin. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. A. Prinsip-prinsip bimbingan. Dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut dijadikan pedoman dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Maknanya, apabila bimbingan dan konseling dilaksanakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, berarti bukan bimbingan dan konseling dalam arti yang sebenarnya. Berkenaan dengan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling, Arifin dan Eti Kartikawati pada tahun 1994 menjabarkan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling ke dalam 4 bagian, yaitu prinsip-prinsip umum. Adapun prinsip-prinsip umum yaitu A. Bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. B. Bimbingan diarahkan kepada memberikan bantuan agar individu yang dibimbing mampu mengarahkan dirinya dan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. C. Pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan individu atau siswa yang dibimbing. D. Bimbingan berkenan dengan sikap dan tingkah laku individu. E. Pelaksanaan bimbingan dan konseling dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan individu yang dibimbing. F. Upaya pemberian bantuan atau pelayanan bimbingan dan konseling harus dilakukan secara fleksibel atau tidak kaku. G. Program bimbingan dan konseling harus dirumuskan sesuai dengan program pendidikan dan pembelajaran di sekolah atau madrasah yang bersangkutan. H. Implementasi program bimbingan dan konseling harus dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan konseling, dan pelaksanaannya harus bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait seperti dokter, psikiater, dan pihak-pihak terkait lainnya. I. Untuk mengetahui hasil-hasil yang diperoleh dari upaya pelayanan bimbingan dan konseling, harus diadakan penilaian atau evaluasi secara teratur dan berkesinambungan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Satria Syamsuddin. Kepada Satria dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip khusus yang berhubungan dengan pembimbing. Adapun prinsip-prinsip khusus bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan pembimbing adalah: 1. Pembimbing atau konselor harus melakukan tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. 2. Pembimbing atau konselor di sekolah atau madrasah dipilih atas kualifikasi kepribadian, pendidikan, pengalaman, dan kemampuan. 3. Sebagai tuntutan profesi, pembimbing atau konselor senantiasa berusaha mengembangkan diri dan keahliannya melalui kegiatannya. 4. Pembimbing atau konselor hendaknya selalu mempergunakan sebagai informasi yang tersedia tentang individu atau siswa yang dibimbing beserta lingkungannya untuk membantu individu siswa yang bersangkutan ke arah penyelesaian diri yang lebih baik. 5. Pembimbing atau konselor harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi individu atau siswa yang dibimbingnya. 6. Pembimbing atau konselor dalam melaksanakan tugasnya hendaknya mempergunakan berbagai metode dan teknik. Selanjutnya, prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi pelayanan bimbingan dan konseling. 1. Bimbingan dan konseling harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. 2. Pelaksanaan bimbingan. Untuk materi kedua akan disampaikan oleh Firda Ayu. Kepada Firda Ayu dipersilahkan.
B. Asas-asas dan bimbingan konseling. Slameto 1986 membagi asas-asas bimbingan dan konseling menjadi dua bagian, yaitu 1. Asas-asas bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan siswa atau individu, sedangkan 2. Asas-asas bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan praktik atau pekerjaan bimbingan. 1. Asas-asas bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan siswa. A. Tiap-tiap siswa mempunyai kebutuhan. Tiap-tiap siswa sebagai individu mempunyai kebutuhan yang berbeda baik jasmani atau fisik maupun rohani atau fisik. Ada perbedaan di antara siswa atau asas perbedaan siswa. Dalam teori individu, ditegaskan bahwa tiap-tiap individu berbeda. C. Tiap-tiap individu atau siswa ingin menjadi dirinya sendiri. Relevan dengan asas perbedaan individu di atas, tiap-tiap individu ingin menjadi dirinya sendiri sesuai dengan ciri-ciri atau karakteristiknya kepribadian masing-masing. D. Tiap-tiap individu atau siswa mempunyai dorongan untuk menjadi matang. Dalam tiap-tiap tahapan perkembangannya, setiap siswa mempunyai dorongan yang kuat untuk menjadi matang, produktif, dan berdiri sendiri. E. Tiap-tiap siswa mempunyai masalah dan mempunyai dorongan untuk menyelesaikannya. Tidak ada individu atau siswa yang tidak memiliki masalah. Mungkin tidak ada pula individu dan ingin masalahnya selesai apabila individu siswa yang bersedang. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Asila Lutfia. Kepada Nur Asila dipersilahkan. Selanjutnya, asas yang berhubungan dengan praktik atau pekerjaan bimbingan. A. Asas kerahasiaan. Ada kalanya pelayanan bimbingan dan konseling berkenan dengan individu atau siswa yang bermasalah. B. Asas kesukarelaan. Proses bimbingan dan konseling harus berlangsung atas dasar kesukarelaan, baik dari pihak pembimbing atau konselor maupun dari pihak lain atau siswa. C. Asas keterbukaan. Dalam proses bimbingan dan konseling sangat diperlukan suasana keterbukaan baik dari pihak konselor maupun konseli atau siswa. D. Asas kekinian. Pelayanan bimbingan dan konseling harus berorientasi kepada masalah yang sedang dirasakan klien atau siswa saat ini. E. Asas kemandirian. Kemandirian merupakan salah satu tujuan pelayanan bimbingan dan konseling. Siswa yang telah dibimbing hendaklah bisa mandiri, tidak tergantung kepada orang lain dan kepada konselor. F. Asas kegiatan. Pelayanan bimbingan dan konseling tidak akan memberikan hasil yang berarti apabila klien atau siswa tidak melakukan sendiri kegiatan untuk mencapai tujuan bimbingan dan konseling. G. Asas kedinamisan. Usaha bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada individu atau siswa yang dibimbing, yaitu perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. H. Asas keterpaduan. Individu memiliki berbagai aspek kepribadian yang apabila keadaannya tidak seimbang, tidak serasi, dan tidak terpadu, justru akan menimbulkan masalah. I. Asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling atau proses bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik norma agama, adat, hukum, atau negara, norma ilmu, maupun norma kebiasaan sehari-hari. J. Asas keahlian. Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan pekerjaan profesional yang diselenggarakan oleh tenaga-tenaga ahli yang khusus dididik untuk pekerjaan tersebut. K. Asas alih tangan atau referral. Konselor atau pembimbing sebagai manusia di atas kelebihannya tetap memiliki keterbatasan kemampuan. L. Asas tuturi handayani. Asas ini menunjukkan pada suasana umum yang hendak tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara pembimbing atau konselor dengan yang dibimbing atau siswa. Untuk materi ketiga akan disampaikan oleh Anissa Nurul Makfira. Kepada Anissa dipersilahkan. Landasan pelayanan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan pelayanan kemanusiaan. Pelaksanaannya selain harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu,
juga harus mengacu kepada landasan bimbingan dan konseling itu sendiri. Menurut Priyetno dan Emran Amti tahun 1999, ada beberapa landasan bimbingan dan konseling, yaitu 1. Landasan filosofis. Filosofis bisa bermakna cinta kebijaksanaan. Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan serangkaian kegiatan atau tindakan yang semuanya diharapkan merupakan tindakan yang bijaksana. Yang kedua, landasan religius. Dimensi spiritual pada manusia menunjukkan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk religius. Hal ini menimbulkan keyakinan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan. Yang ketiga, landasan psikologis. Bimbingan dan konseling merupakan proses psikologis. Maknanya, situasi bimbingan dan konseling merupakan situasi yang serat dengan muatan-muatan psikologis. Yang keempat, landasan sosial budaya. Manusia merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup secara sendiri atau tanpa orang lain. Klien atau siswa sebagai manusia juga merupakan makhluk sosial. Yang kelima, landasan ilmiah dan teknologi. Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang dilaksanakan atas dasar keilmuan baik yang menyangkut teori-teori pelaksanaan kegiatan maupun pengembangannya. Yang keenam, landasan pedagogis. Seperti telah disebutkan pada bagian pendahuluan bahwa bimbingan dan konseling identik dengan pendidikan. Artinya, ketika seseorang melakukan praktik pelayanan bimbingan dan konseling, berarti ia sedang mendidik. Sebaliknya, apabila seseorang melakukan praktik pendidikan atau mendidik, berarti ia sedang memberikan bimbingan. Landasan pedagogis pelayanan bimbingan dan konseling setidaknya berkaitan dengan 1. Pendidikan sebagai upaya pengembangan manusia dan bimbingan merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidik. Yang kedua, pendidik sebagai inti proses bimbingan dan konseling. Dan ketiga, bimbingan pendidik lebih lanjut sebagai inti tujuan bimbing dan konseling. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.